Oh, salam kickboxing Indonesia. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Buat yang baru lihat channel ini, di sini gue ngebahas tentang olahraga, terutama olahraga bela diri. So buat yang suka tentang bela diri, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Kali ini gue akan ngebahas tentang pertanyaan yang masuk ke DM Instagram gue, yang dia nanya, Bang, bisa gak kita belajar banyak bela diri secara bersamaan? Nah, ini menurut gue adalah orang yang belum pernah belajar bela diri sebelumnya. Tapi jawaban dari gue adalah bisa aja kita belajar bela diri, banyak bela diri secara bersamaan itu bisa aja. Tapi ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi dan harus diperhatikan. Faktor yang pertama adalah yang paling penting, waktu. Nih, waktu. Apakah kalian punya banyak waktu untuk belajar banyak bela diri secara bersamaan atau tidak? Karena kita bicara fair-fair aja, misalkan kita kerja atau kita sekolah. Kita punya off, misalkan waktu libur adalah 2 hari doang, misalkan Sabtu Minggu. Di Sabtu kamu mau belajar taekwondo, di Minggu kamu belajar wushu. Ini agak susah juga. Atau kalian punya waktu libur 3 hari, dari Jumat kamu belajar taekwondo, Sabtu kamu belajar wushu, terus Minggu kamu belajar kickboxing. Nah, ini lebih gak masuk akal lagi nih. Ini bakal lebih susah lagi untuk kita bagi konsentrasinya, dan kita nangkapnya bakal lebih susah lagi. Itu jadi yang harus kalian perhatikan adalah waktu. Apakah kalian punya banyak waktu untuk belajar banyak bela diri atau tidak? Itu kalian harus perhatikan. Yang kedua adalah tenaga. Nah, ini penting banget nih. Kenapa? Karena kalian jangan sampai kalian nafsu banget untuk belajar banyak bela diri, tapi tenaga kalian gak ada, stamina kalian gak ada. Contohnya gue dulu pernah ngalamin. Gue di taekwondo gue ngerasa stamina gue tuh cukup bagus lah. Lihat, suruh lari, suruh push up, suruh squat jump. Yang lain udah, teman-teman di unit gue udah pada capek, gue belum. Nah, gue bangga dong. Tapi pas gue bawa ke Sansau tuh, ternyata gue sampai muntah-muntah. Di Sansau stamina gue gak ada apa-apanya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau belajar banyak bela diri adalah tenaga kalian, stamina kalian. Apakah kalian orang yang punya banyak tenaga, stamina kalian bagus atau tidak? Karena jangan sampai kalian belajar banyak bela diri ternyata kalian yang dapat adalah kalian tipes. Nah, itu kan jadi nggak bagus juga. Yang kedua adalah tenaga. Nih, kalian pikir kalian orang yang staminanya bagus atau tidak? Dan sebelum lanjut ke yang ketiga, boleh dong diklik like dan subscribe dulu. Oke, thank you. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Yang ketiga dan yang menurut gue terpenting adalah uang. Kita fair-fair aja, kita realistis. Di zaman sekarang kita belajar bela diri atau belajar apapun nggak ada yang gratis. Jarang banget yang gratis. Gua pun belajar taekwondo, belajar wushu, sanso, belajar kickboxing, semua rata-rata berbayar. Walaupun variatif ya, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang uang kas doang, ada yang harian, per visit, ada yang per bulan, itu macam-macam. Tapi yang gue temuin adalah berbayar, dan kalian pun pasti bakal menemuin yang berbayar, karena memang zaman sekarang ya harus transaksional lah. Kalau kalian mau belajar A, kalian spend money, kalian dapat ilmu seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan adalah uang. Apakah kalian punya banyak uang atau cukup uang untuk belajar banyak bela diri secara bersamaan atau tidak? Bukan cuma untuk bayar pendaftarannya atau bayar latihannya, tapi kalian juga pikirkan dengan transportnya. Kalian datang ke tempat belajar bela diri A, kalian butuh bensin. Ke bela diri B, kalian butuh bensin juga, butuh uang transport. Dan kalian perhatikan juga apakah dengan kalian belajar banyak bela diri masih ada buat kalian makan atau tidak, masih ada buat kalian bayar kos-kosan atau tidak. Jangan sampai kalian spend money untuk belajar bela diri dan akhirnya kalian gak bisa buat makan. Ini kan jadi konyol juga. Jadi kalian harus perhatikan, kalian belajar bela diri banyak tapi kalian sisihkan juga uang, jangan sampai habis semua, jangan terlalu memaksakan. Oke, itulah poin yang ketiga adalah uang. Kalian punya uang atau tidak? Dan poin yang terakhir, poin yang keempat adalah goals, tujuan. Tujuan kalian belajar banyak bela diri ini untuk apa? Atau kalau kalian adalah orang yang punya passion untuk jadi atlet MMA atau untuk jadi pro fighter, belajar banyak bela diri ya go ahead, itu bagus banget. Kalian belajar striking, kalian belajar caranya mukul, kalian belajar caranya nendang, kalian belajar caranya take down, belajar caranya ground fighting, submission, kuncian, itu bagus banget. Nantinya kalian jadi pro fight,
fighters dan kalian hidup dari situ. Kalian nggak usah mikirin lagi waktu. Yang di poin pertama, kalian punya waktu atau tidak untuk latihan. Tapi kalau kalian udah jadi pro fighter, ya tugas kalian memang latihan, tanding. Yang harus kalian pikirin lagi adalah nanti istirahatnya, makannya, dan tidurnya. Nah itu poin keempat adalah tujuan. Tujuan kalian belajar banyak belajar itu untuk apa? Kalau kalian orangnya seperti gua udah nggak aktif di kompetisi, ya sekarang adalah gua belajar untuk hobi doang. Dan kalau untuk hobi doang, kalian pikir lagi nih, kalian belajar banyak untuk hobi doang itu worth atau tidak? Kecuali balik lagi nih, kalau kalian pengen jadi pro fighter, ya go ahead. Kalian belajar boxing, kalian belajar tendangan, kalian belajar caranya take down, kalian belajar caranya submission, kuncian. Itu bagus kalau kalian tujuannya untuk jadi pro fighters, untuk jadi atlet MMA. Kalau kalian hidupnya normal aja, ya kalian harus pikir 2 kali nih, belajar banyak buat apaan. Oke, itu jadi menurut gue adalah 1 waktu, 2 tenaga, 3 uang, 4 tujuan. Kalian pikirkan keempat ini. Tapi omongan dari gue tidak 100% benar. Kalau kalian orangnya yakin kalian bisa belajar semua bela diri secara bersama, kalian punya waktunya, kalian punya uangnya, kalian punya lupa nih, yang 3 tadi apa? Kalian punya tujuannya, ya kalian go ahead. Tapi kalau kalian punya tenaganya, kalian go ahead. Tapi kalau kalian nggak yakin, ya mendingan saran dari gue dan menurut gue pengalaman pribadi, dan gue pun melihat teman-teman gue yang punya banyak bela diri adalah kuasai dulu, atau kalian harus mahir dulu satu bela diri nih. Nggak usah jago sih, kalian bisa dulu di satu bela diri sebagai basicnya. Kalau gue pribadi, gue taekwondo dari 1 SMP sampai sekarang gue taekwondo, dan gue pas di 4 tahun taekwondo baru gue belajar sansau. Jadi gue bawa basic taekwondo ini ke sansau, dan di sansau berguna banget nih. Ternyata gue udah tahu caranya tendangan, caranya nge-low kick, middle kick, high kick. Gue udah tahu tuh, gara-gara gue dari taekwondo basicnya. Nah kalian at least kalian punya satu bela diri dulu, satu aja dulu, fokusin at least ya, let's say 3 atau 4 tahun baru kalian coba ke bela diri lain. Jangan sampai kalian di bela diri ini baru 1 bulan 2 bulan udah pindah ke bela diri lain, udah pindah lagi ke bela diri lain, coba lagi bela diri lain. Akhirnya kalian campur semua, dan ya, ilmu yang kalian dapat justru jadi akan sangat minim dan akan sangat lama belajarnya, karena kalian terlalu cepat nyampurinya. Oke, itu lagi balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau kalian bisa campur itu secara bersama, ya go ahead. Semoga kalian pahami video dari gue dan semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, klik like, dan kalau gak suka, dislike aja. Gue Chan Salika, see you on the next videos. Os.